Jadi infak untuk Palestina malam ini terkumpul. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda, pahala yang berlipat ganda. Sedekah membuat hati kita tentram. Orang menerima akan mendoakan kita. Disinilah berkahnya. Awak kalau pemurah bu nyodoan dia orang menerima tu pijayolah. Ya kan? Ya Allah, balaslah orang yang pemurah ini. Tapi kalau awak penciki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardh marratain wala ta'lunna uluwan kabira. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan telah kami tetapkan, kata Allah, kepada anak-anak keturunan Israel di dalam kitab, mereka akan berbuat kebinasaan di muka bumi ini 2 kali, dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Quran surat Isra ayat 4. Yang kita muliakan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota yang mewakili Bapak Bupati malam ini, yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Wusta Nagari Situjua Banda Dalam, yang kita hormati Bapak Camat, Ibu atau Bapak? Ibu Camat. Mudah-mudahan beliau diberikan amanah ini oleh atasan beliau, karena camat kan bukan dipilih,
Tak sama dengan wali negari. Itu dipilih ada orang banyak. Camat ditunjuk saja oleh Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota kalau di Kota Ahmadiyah. Dan kita hormati bapak-bapak, angku datuk, angku pengulu, nenek mama, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek, babuah kato nan bana, kapai tampe batanyo, kepulang tampe baberito. Nan kita muliakan alim ulama jadi pandai, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab tagak nyorintang nyopitua aye janih tapian suci tahu dihalal dengan haram sampai batanyo umat nan banyak. Mudah-mudahan alim ulama kita sehat pula. Nan kita hormati Bapak Kapolsek beserta seluruh anggota, kemudian Bapak Koramil dan seluruh pimpinan masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu PKK, ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah, ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu BKMT, dan tidak tertinggal saya hormati ibu-ibu kepala julo-julo. Mudah-mudahan semua ini disebut bundo kanduang atau bundo kanduang. Ambam puru aluang bunian orang nan duduk je sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang. Kok di kami bapak-bapak ka unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Kok lapa tapek minta nasi, kok awih tampek kami minta aye. Beliau adalah orang nan pandai balega dinan sampi, tahu betinggang dinan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Cuy itu hebatnya bundokan doang Bapak Sekda. Kaum muslimin, sekarang kita lanjutkan kenapa kita harus prihatin dengan Palestina. Pertama dulu, tentu agamanya yang kita utamakan. Kota Palestina terletak di sana masjid nomor 2 dibangun oleh tangan Nabi Sulaiman. Apa kata Abu Darda kepada Rasul? Apakah masjid yang pertama dibangun di dunia ini ya Rasulullah? Masjidil Haram. Siapa yang membangun? Ketika Ka'bah saja yang membangun malaikat ditemani oleh Nabi Adam. Ketika Nabi Nuh, umat sangat engkar. Sangat engkar. Maka terjadilah banjir besar seluruh dunia. Rusak Ka'bah tu. Dibangun balik dek Nabi Ibrahim, jo Nabi Ismail. Masjid yang kedua dibangun apa ya Rasulullah? Masjid Aqsa. Kedua-duanya mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasannya Masjidil Haram yang pertama dibangun? Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Mula-mula rumah ibadah yang dibangun di muka bumi ini adalah yang di Makkah. Untuk apa? Menjadi rahmat bagi orang sekalian alam. Apa rahmatnya? Ibu bapak yang telah pergi haji, yang telah pergi umrah, akecek guru manasik menyampaikan hadis Nabi. Siapa yang salat di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 100.000 kali salat di Masjid Wusta situjuh bandar dalam. Kalau 100.000 kali awak salat sikoba, kira-kira barala monyo mengko sudah. Akamakah doa sekali salat dengan samojo 100.000 kali. Ya kan? Atau mengkau orang sebagian lah pulang di Makkah, nyo tak datang pun saja leh. Dek nyo lah kuih jalan. Lambo ulang melihat ya, mencari baju kuning baru ke kanan dan bawa.
yang kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limo Kota. Indahnya ditunjukkan nasa kunyang ko kurang Golkar. Lambangnya kunyang ko di mana? Di tanah datar. Nan pertamu luak nan tuo. Lambang kucing warnanya kunyang. Kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa. Kunyang tandonya kemana-mana. Ya kan, mungkin beliau ketek dulu saja Pak Suharto entah lagi entah tidak. Tahun 65 lagi Pak. 3 tahun umur beliau. Ambil di pesantren. Iya kan? Abara lamonyo Golkar ko mandang taruh di Indonesia. 32 tahun. Jadi orang Golkar ko orang berpengalaman mana? Itu terserah Pak satunya. 32 tahun manang saya. Sampai sekarang masih eksis. Ya kan? Ambo lupa lo membawa baju kuning buat itu kawan. Ambo tak tahu tadi. Ambo dulu baju kuning. Ya kan? Dia gih orang. Siapa nama dia dulu Pak Indra Rahim. Ya kan, kalau dia gih orang tu pakai saja kan. Bapak Ibu yang terhormat, yang kita hormati, Ananda Ketua Basnas, iko bekonan kamangumpuan sadakah awak untuk Pales. Lah barat tadi banyaknya? Lah 174 juta. Mudah-mudahan tambahannya malam kini berjumlah 250 juta. Amin. Sepakai enggak Pak? Ya, kau tidak dapat nas gitu, bara dapat. Menjale satu menyumbang. Ya kan? Kalau Masjid Aqsa tu apa ayatnya Ustaz? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Masjid Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu masjid yang kedua dibangun di dunia. Tempat apa? Tempat take off-nya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram, tidak langsung ke langit, ke Masjidil Aqsa. Kenapa ke sana? Nabi Ibrahim sudah dibakar oleh Namrud. Beliau tidak terbakar untuk menghindarkan diri, disuruh hijrah oleh Allah ke Palestina. Nabi Musa dengan Bani Israel yang dahulu patuh akan ditangkap oleh Fir'aun, disuruh hijrah ke Palestina, ke dekat Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa adalah tempat kita untuk beribadah yang kedua di muka bumi ini. Nanti kalau Israel sudah dikalahkan Allah, ya kan, pusat Islam sudah di sana, sia saja orang setuju aku pasti sampai nanti salat ke Masjidil Aqsa itu setelah Israel dikalahkan oleh Allah. Israel itu kalah nanti Pak, jarusuan awak. Di mata Ustaz, Nabi mengecek itu. Ya kan? Dia akan kalah total nanti. Manduk di balik bukit mengecek. Ko Israel si ko cek. Manduk di balik batu mengecek. Manduk di balik tonggak mengecek. Cuma cie nambah pihak ke Israel tu. Nanti nyolah tahu. Kayu garkat. Jadi kini di Israel tu banyak menanam kayu garkat tu nanti amuah mengecekan di mana manduk. Ya kan? Jadi tidak sembarangan Palestina tu. Orang awak nan munafik Pak. Bang kau tidak pindah ke orang Palestina tu. Bang kau mengangkang dia nyonya. Awak 350 tahun dijajah di Belanda. Lain awak pindah dari setuju kau. Orang setuju kau lah nampak yang baga. Tapi ada orang namanya si Tambilu. Hari ke pemilu kau banyak ke pemilu kau balik ke mana? Nang merusak suasana persaudaraan. Jangan jadi tembilu enggak. Jadi spionase bulan tu. Enggak membela negaranya.
Jadi kalau ada orang untuk apa dibantu Palestina itu, kemudian bangkon tak pindahnya dari sini. Awak dulu Pak, apa saja modal kita melawan Belanda. Ketika agresi kedua, tiga saya orang pulang di Makkah melawan Belanda. Poranda Belanda di negerinya. Pertama Haji Miskin, yang kedua Haji Piobang, yang ketiga Haji Sumani. Ya kan? Maka sesudah itu orang balik di Makkah karena regulasi konan menyusun Belanda harus menyurekan nama sebelum nama awak. Jadi apa-apa kalau nalapai ke Makkah nyoy bose orang nama awak ndak nyesabut haji nyo jangan tersinggung loh. Itu Belanda menyuruh dulu Pak supaya mudahnya tangkap. Kalau ada ojo pemberontak sudah orang pulang di Makkah, asian naik haji bertanggung. Pastinya tangkap karena sebelumnya Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang itu yang memporak-porandakan pertahanan Belanda. Kalau Haji Kogala harus disuruh kalau sahadat rukun Islam kelima, Haji yang kelima tu. Kalau itu gala Haji itu harus disuruh kalau sahadat, ya kan? Sahadat, salat, puasa, zakat, haji, restauri. Itu Pak. Harusnya itu. Jadi haji bukan gelar, tapi identitas yang akan mudah melanda menangkapnya. Sebagian orang Islam tidak tahu itu apa. 40 juta pitirin, habis bertanggung. Tu dia nulang lo cile haji peroda 300 juta. Ang imbaw sa namoden, imbaw lah hajinya. Ikan, kalau harus diimbaw haji orang pulang di Makkah, Bapak harus diimbaw sahadat. Saya mau Pak sekedar ke tadi? Pak Herman, sahadat, salat, puasa, zakat, haji, Herman. Harus begitu. Jadi haji bukan gelar, tapi ibadah. Kemudian dengan kegigihan Jenderal Sudirman yang paru-parunya tinggal sebelah, kemudian dia hafal Al-Quran 16 juz dengan santri dan para ulama. Mereka itu berjuang mati-matian. Maka terkenallah kemudian namanya pemberontakan yang diberi gelar oleh Belanda para jemaah teroris. Jadi nan menuduh ulama jadi teroris kok Pak Belanda dulu. Ambon dan ibu hati ambo gini Pak. Urang awak satu lo nalar terpengaruh aja Belanda. Tapi kulitnya hitam, Belanda hitam namanya. Hanya kecilkan ulama aku meraki bom ulama jadi teroris. Maka jangan di sekolah lo anak ke pesantren lain nyoka jadi teroris. Begitu hebatnya orang kafir akan mengalihkan akidah kita. Saya 7 tahun di pesantren, tidak ada meraki bom diajar. Anak diajarkan membaca kitab. Untuk membaca kitab yang tidak berbaris, dikasih pelajaran nahu saraf. Kumpulan nahu saraf itu namanya kawaid. Mempelajari nahu saraf, mana sari saraf. Yo saraf lo ada. Murah mempelajari nahu. Iya kan? Itu bapak-bapak. Jadi ibu-ibu muda nalah tamat anaknya di SD, jangan sadonya disuruh sekolah di SMP. Sebahagian masukkanlah ke pesantren. Kau indah ulama kau bisa habis nanti. Kalau habis ulama, ndak kado orang pandai memandian mai gelai. Banyu insa ke batanggam tu le. Atibo di danau buatan kotopan, panjangnya putan dia orang ke turbin listrik. Ya kan? Nah, jadi sebagian anak serahkanlah sekolah ke pesantren agar dia jadi ulama. Jangan isu-isu orang kafir itu didengarkan, tidak benar itu. Nang kejadian kini kalau Pak, nang dituduh ada orang pro Israel teroris ya. Nah Israel, nang dituduh Hamas itu nang teroris. Iya kan? Adakah orang Hamas itu menyerang fasilitas umum?
merusak sumber air, tidak ada. Israel tu merusak tempat-tempat umum, anak-anak banyak mati, orang padusi, orang gaib, tidak ada air bersih. Ya kan? Jadi kaum muslimin samo jo awak tu Pak. Malah lebih bagak inyo dari awak masuk Lando dulu. Ya kan? Di orang munafik tu Pak namanya cek. Karena dulu keluar di media sosial orang awak Pak. Untuk apa dibantu Palestina itu? Iko orang tak tahu sejarah Islam atau tahu nyoputa balian. Ya kan? Tanah air dia perlu dia pertahankan. Jadi Palestina adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa. Palestina tempat take off Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dimenangkan oleh Allah nanti seluruh orang di dunia akan pergi salat ke sana. Awak kalau lagi duit jo sampai lewat sana salat. Bang kau itu Ustaz, ketika Islam menang seluruh dunia tu Pak, tak ada agama lain, hanya Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi menyusul Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah dari langit. Itulah mau nyampe 10 tahun Pak. Mudah-mudahan Pak Herman jadi sekda di zaman itu. Tidak jadi bupati. Kok lagi duit yo? Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Jadi awak kayo sadonya sebansai-bansai orang kutiko dunia tu dikuasai Islam kaya raya, kalau dinan kayo tu bisa sekamapai. Lado pantunnya di orang setuju saja dulu. Sari kayo makan jo tapai, makan jo anak punai tanah. Kok lain kayo muka suit sampai nan bansai karam ditanya. Jadi nanti akan pergi orang salat ke Palestina itu. Apakah kita dipertemukan Allah? Wallahu alam. Tapi ambo yakin dan ambo indah. Sebab kini umur lah 71. Ya kan? Kalau sampai na umur 100, ya kan? Bapak-bapak tu lah hele. Pikun. Ya kan? Nah, ini. Karena umur kita ini tidak akan berapa selisihnya dengan umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita berpikir pula seperti saudara kita itu, bang kau tidak pindah seorang Palestina itu dari Sinan. Kita orang Indonesia, apa kata kita? Ya kan? Kita kaum muslimin bersumpah bahwa kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Penjajah harus diusir. Tak boleh Belanda di sini. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ini akan kami perjuangkan sampai titik darah terakhir. Malah orang Asia menjajah Indonesia, Bapak nyolawan yo, walaupun lalu santiang parang. Siapa orang Asia menjajah Indonesia? Ya Bang, barat 3,5 tahun. Ya kan? Itu satu itu. Karena Palestina tempat hijrahnya nabi-nabi. Ketika merdeka kita, Amerika tidak mengakui, Belanda tidak mengakui, Inggris tidak mengakui, pokoknya Eropa tidak mengakui kita merdeka. Siapa yang pertama? Adalah orang Palestina, mufti dia. Itulah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu keterkaitan awak je Palestina. Yang kedua, ya kan? Sampai sekarang belum kita delete, belum kita hapus, belum kita amandemen bahwa seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Yodo itu doa. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, maka penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Itu orang Indonesia. Sudah itu apa lagi? Keterkaitan sesama Muslim. Nah, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang yang mengaku beriman itu sehingga dia cinta kepada saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya kan? Sudah tu alai. Ambo orang Indonesia Ustaz, ambo nak Muslim, ambo Kristen, ambo Buddha, ambo Hindu, ambo Islam Nusantara, ambo aliran kepercayaan, ambo orang Eling. Ada orang yang wahdatul wujud, Pak. Nyo beraja tarikat tapi sangat meleset tarikat itu. Nyo lah bersatu jo Allah wahdatul wujud, maka ndak perlunya salat duduk tagak leh. Karena tubuhnya lah bersatu jo Allah. Sedangkan Nabi yang dekat dengan Allah tetap salat tubuhnya bergerak, rukuk, sujud, tagak sehingga kakinya bangkak. Sebagian guru tarikat hebat lo dari Nabi leh. Tak perlu gitu. Itu nan tarikat sasik tu. Tak perlu tubuh bergerak salat lagi. Mangana johati. Persoalannya kita menolong Palestina kemanusiaan. Babali awak 2009 Kota Padang Jo Pariaman dihancurkan gempa. Ada enggak orang kafir yang bantu awak? Banyak, Pak. Mereka tidak memandang agama lagi. Itu gempa. Ini Palestina ini dijajah. Tidak ada sekarang bangsa lain yang menjajah negara lain selain dari Israel. Tidak ada. Ya kan? Israel, Amerika kete, Amerika, Israel gadang. Hanya sama beyoyo sama, Pak. Ya kan? Macam itu. Jadi persoalan kemanusiaan. Sebab kita berbuat baik kepada orang yang sangat terdesak itu, kata Allah sendiri tidak pandang agama lagi. Ahsin ilan nas. Berbuat baiklah kamu sesama manusia. Nyo kafir Ustaz. Nyo tidak Islam no. Tapi yang membikinnya siapa? Allah. Walaupun manusia aku kadang-kadang tak menyembah Allah, Pak. Tapi kalau inyo gagal, nasib. Kalau ada kata keluar dari mulut kita, tandanya kita tidak mampu. Yang mampu itu siapa? Orang yang menciptakan aku mengkuado kata-kata nasib. Itu mengaduan nasib ke orang yang berkuasa waktu. Walaupun kita tidak menyembah Allah. Jadi sangat singkatlah bapak-bapak ilmu orang yang mengatakan Tuhan tidak ada. Jadi Allah jalan tadi infak untuk sumbangan Palestina. Mulai-mulailah tadi infak untuk kesejahteraan masjid, kesejahteraan dakwah. Bapak-bapak kita ansuan-ansuan lah. Kami tidak mau pitih lah Ustaz lah untuk impak masjid tadi. Kalau ada galang, buka galang. Kalau ada cincin, buka cincin. Ya kan? Harus kita ikut. Para jemaah yang terhormat, tidak tanggung-tanggung merasanya orang sinan. Alhamdulillah di Padang, Pak, sumbangan orang-orang kau dikumpul di Pak Wali Jobasnas Kota Padang, itulah dikirim bulan 2 ke sini. Jangan kalah lo 50 kota dari Kota Padang. Ya kan? Dalam waktu dake Bali ambulan kirim ke sini. Kalau indak ambulan ube, kalau indak makanan. Ikan? Kalau ada nan padusi jando, apa kematian bini, pai apa jo ibu kasinan, ya kan? Boleh kami nikahi jando Palestina tu, boleh. Dari apa do apa mencari bini di situ aja lagi. Jadi sudah kita lihat, sudah dimulai oleh Bapak Sekda, ya kan? Kita harus ikuti beliau. Mudah-mudahan banyak juga terkumpul malam ini. Ibu, bapak, kalau hendak nang kambo curituan ko,
lahado keluar di YouTube, malah gambar mau mengaji itu nan dibuat baliho, nan pakai baju biru tu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu pengajian nambonan itu tu viral tu. Viral. Tombo mengaji 2 tahun lalu di Masjid Al-Hakim di Tapilawi. Untuk memotivasi awak, ambo ulang cerita ko balik. Lain apa? Kita nan mengaluan pitih ndak palo sedapik dok. Tapi pitih itu diganti oleh Allah balik. Harus yakin kita itu. Ada ayatnya Ustaz? Ada. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Apa yang indah bahasa Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245. Nan dia hende Pak Sekda sabanta ko, kan pitih keluar dalam sakunya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah dalam ayat itu mengatakan meminjam kalian. Ya dari Pak Bupati ya. Pak Bupati. Kaum muslimin dan menyampaikan Pak Sekda karena Pak Bupati tidak datang. Iya kan? Jadi infak nan kita barian ko, itu Allah meminjam kawa. Kalau Allah meminjam kanyo bayi atau enggak? Pasti Pak. Nan galie ba utang ko awak Pak. Tungku ada kredit kredit macam. Kalau ba utang ba lunak-lunakan dinah dari gigi. Kalau kamu bayi di hari orang menyalang awak. Banyak orang berutang situ Pak. Sekitu dia berutang yang sasak-sasak mana. Aku tiko kamu minjam nyolunak gigi yang lidah. Itu kebanyakan orang berutang. Jadi kalau kita berinfak yang sekarang kita khususkan lagi untuk Palestina, itu Allah meminjam. Kalau Allah meminjam pasti dibayar. Berapa bayarannya? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, dengan lipat ganda yang tidak berhingga. Kalau 1 miliar PT bisa diagih 0 Pak. Bisa kan? Barang nolnya 1 miliar. 1 triliun. Tapi kalau Allah menyebut balasannya tidak berhingga, itu tidak bisa diagih angko oleh Pak. Tidak bisa diagih angko oleh balasan Allah itu. Tidak berhingga kata Allah. Mudah-mudahan sumbangan yang kita keluarkan malam kini untuk Palestina balasannya tidak berhingga. Tapi ingat, ya kan? Apa kata Allah? Wallahu yaqbidu wa yaqsud. Allah nan melapangkan rezeki, nan Allah pula nan menyampikan. Jadi kalau awak kikir nyo sampian rezeki itu di Allah balik. Kalau awak pemurah nyo lapangkan di Allah. Ibu-ibu yang terhormat, pandai pula panitia tanya puta kaset ko balik YouTube ko antala. Foto nanyo pampan, foto ambo sinan, atau ambo menceritakan orang pemurah anak yatim yang dibantu oleh seorang anak perempuan dengan makanan. Anak yatim itu namanya Hewerkli. Ya kan? Lala 2 tahun lalu cerita teman. Nama nanalun menonton ambo cerita malam kini. Nama nanalah maulang malah. Bab itu jajak nan tinggal kadi tikam batang tasanda kadi tindih suri tagunjai kadi uleh ragi takambang kadi tiru kaji nan lamo kadi ulang supaya jan lupa. Jadi Hewerkli ko untuk sementara Bapak Ibu malang nasibnya. Bab itu induk jo ayahnya meninggal jarak 10 menit. Tapi dia sudah terdidik dengan Islam. Apa kata ibunya kepadanya? Hewerkli, iyo mak. Rasanya ndak kalamu mua kami. Kalau kami meninggal nak, warisan tidak ada. Yang ada hanya uang untuk membeli makanan selama setahun. Kalau ini sudah habis nak, kamu harus berusaha ya nak. Jangan minta-minta. Bab itu kata Rasulullah, orang yang tidak cacat tubuhnya,
Kalau minta-mintanya di akhirat nanti nyo hadir keluar dari kubur, mukonyo tulang saya ndak ada daging. Iya kan? Abralah kaburuknya awak tu. Kena ada orang mengali kubur lama pak. Kubur kau kan dia kalau do. Jadi kubur nan dia rupa dibongkar di kalau do kau. Orang mengali kubur baru, saketek tapangku baru basuo kepala. Abasuo kepala orang mati lah lama kau apa bentuknya? Dakek matonya gadang, dakek iko nampak urik gigi, tunggu giginya sadonya. Amode itu orang suka minta-minta di akhirat nanti. Nan tubuhnya ndak cacat. Ya kan? Orang minta-minta kau di zaman kini di dunia kau pak, indah orang miskin kan? Minta proyek, minta bangkai. Ya kan? Ada? Ini para jemaah. Jadi jangan minta. La in syakartum la azidannakum. Syukuri apa yang ada. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Jadilah habis pitih setahun untuk membeli makanan. Nan kampung tengah kau ndak bisa dikompromikan. Itu Pak Sekda tahu mana tadi. Supaya langsung mengaji siko ke rumah dinas Pak Bupati nyo bawa makan lo. Iya Pak. Supaya ibu-ibu siko jam payah lo menyiapkan nasi. Sebab wirid sudah maghrib dan biasanya wirid kok kan sudah isya. Sudah salat maghrib makan dulu. Nyo jamu de ibu-ibu. Anan sekali kok indah. Itulah hebatnya pemerintah 50 kota. Iya kan? Supaya taemat jauh menengah kaji saya ibu-ibu kok beliau menyediakan makanan tadi. Mudah-mudahan beliau masuk surga. Amin. Iya kan? Nan makan tadi ndak ambo sesinan lata bawa satu lo orang lain nanti apa kau sebenarnya nan dijamu ambo seorang tu nya. Anak lain kau lah selodang tabawa di upi saya kau. Iya kan? Itu rajaknya awak kalau sagarombolan ya Ustaz makan makan ini bapak-bapak. Kalau bakawan ya orang menjual parfum awak arum, bakawan awak ya orang menjual ikan dari laut awak bakawan awak ya orang dipabrik gatah baun. Jadi duduk saja kita disuruh oleh Allah memilih. Dengan siapa yang kau duduk? Ambo kan ustaz wah. Iya kan? Buya lah 70 tahun. Kalau berdua-dua saya ambo di Bukit Ngalau di simpang tu je buk camat kau wah. Pasti berzina. Nyuasuan de iblis. Ibu camat kau itu lo rancak lo orang gaya kau nampak dia. Iya kan? Hari dingin. Atu mangko ndak boleh padusi jo laki-laki berdua-dua ketampek nan langang pasti nan ketiga setan. Mukonya capuk kecewa dalam hati ndak ketuju dia dan caliak batihnya aja. Nyuruh setan mencaliak batih lah. Kira batihnya berbulu alui-alui sama jo parui padi. Dicaliak tumiknya co talu buruang. Adi sawak saya mukonya jual dua. Mencapuk-capuk tangguang tadi. Akan terjadi juga perzinaan. Kalau bersunyi-sunyian laki-laki dan perempuan ke tempat yang lengang. Begitu hebatnya iblis. Karena apa? Dia berada dalam darah. Jadi ada iblis yang spesial sirkulasi mengikuti darah dipompa oleh jantung. Tandanya mudah. Kalau orang itu emosi, merah mukanya. Karena di dalam darahnya ada syaitan. Awak sekadang-kadang mengecek sama Pak tanpa disadari. Ada mencari perangai Pak Jatari yang naik darahnya. Artinya, kan setan tu Pak. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, parut kena bisa ditahan. Kamu minta ndak badagi yang muko. Kamu cilok tu lebih parah lagi. Menangisnya mendoa, ya Allah,
izinkanlah saya meminta ya Allah. Karena saya pergi ke kedai nasi untuk masuk ke sana mencuci piring, nak percaya orang ya Allah. Payah mau ke pasar untuk tukang parkir, nak percaya orang ya Allah. Izinkan saya meminta. Nampak di nyok kadai. Orang tak ada di kadai itu, tapi di belakang kadai ada rumah. Anyo ketuk pintu kadai. Keluarlah anak padusi umur 8 tahun. 2 tahun di bawahnya. Akabah bang. Sebenarnya war keli ko minta makanan. Tapi takana lo pasan namaknya balik. Jangan minta min. Katanya kanak ketik umur 8 tadi. Ndak ada dia abang salah ketuk macam. Tapi anak gadis ketik tu Arif. Bang, abang jamba bohong lo jawab. Awak lihat muka abang pucik, lutut abang merete, abang kelaparan kan? Jadi dalam hidup itu Arif non perlu lupa sekali. Ambo kalau ada orang mencari-cari jam sedang mau ngaji, mau renti saja. Tu tanola lama nama ngaji tu malah bosan orang itu jam. Jangan dicari jam nak. Kena mau berhenti saja. Atau batu orang kau sabalik sinan batu siko batu. Anak mana jadi ustaz Arif salah tu. Lebih-lebih aku tubah Jumaat jam panjang. Ada orang nan teragak jo bininya tengah hari tu. Ada orang nan alun makan, ada nyoba janji jo kawannya ka makan ka paunge situ. Setuju siko kwa. Ketubah panjang tak boleh. Ketubah tu 15 menit selesai. Cari judulnya yang bisa dipahami orang. Jangan coketia ula kutubah Jumaat. Ya kan? Mantap, padat, bisa dirasakan oleh jamaah. Hanya ambillah roti bakar. Orang kini menyebut sandwich. Pakai sayur dalamnya pakai talur. Atau ambil susu kambing Lanya kian, bang, makalah bang. Ewar keli ko de orang ko manggale, batanyo lo nyo pada piti nak do tu, barawali nyo ko dia. Nak membali ya bang, do ko sedekah kami sekeluarga. Sabalun abang dapat kerajo, kemari salah bang makan. Jampai kena lain lah. Sebab kerajo orang alum bisa menerima abang. Siko kami rasaki lay banyak dia gi Allah. Laiga 10 harinya sinannya bu. Dapat dinyo mande hangke kayo elok. Ya kan? Ewor keliko tak nyotak minyak jadi begitu dia ngeen jalannya. Ada orang tak talu dia ngeen bakunya. Jadi dimasukkanlah sekolah sampai SMA, sampai perguruan tinggi, dia kuliah di kedokteran. Nilainya cum laude. Akhirnya dia mengambil spesialis penyakit dalam. Beberapa tahun kemudian dia dipercaya menjadi direktur utama rumah sakit kanker. Ya kan? Lah berhasil. Anak ketik yang membantunya tadi itulah gadis loh. Malang lo nasibnya sementara. Batu dapetnya kanker payudara. Lah stadium sampai. Ya kan? Dirujuk berobat ke rumah sakit kanker ini. Ketika surat rujukan terletak di meja direktur, dibaca, ya Allah, ternyata yang sakit ini adik kecil yang kemurah 16 tahun yang lalu, yang setiap hari menyediakan roti bakar dan susu kambing hangat untuk saya. Ya Allah, sakitnya parah ini menurut diagnosa dokter. Tetapi saya yakin dengan hadis Nabi engkau, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya, illal maut, kecuali mati. Ya Allah, engkau sedikit memberikan saya ilmu tentang kedokteran. Saya akan rawat anak ini, sembuhkan dia ya Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan, obat tidak bisa menyehatkan, hanya engkau ya Allah. Karenanya dokter taat, tidak ada uang jaminan yang minta. Nyobek sana, lebih-lebih anak kena menolong inyo dulu dengan izin Allah.
Setiap hari dia salat duha. Setiap malam dia salat tahajud. Setiap waktu dia salat hajat. Ya kan? Ya Allah, sembuhkanlah adik ini ya Allah. Dia dengan takdir Engkau yang membantu saya sebagai anak yatim memberikan makanan ya Allah. Batang tasanda teh gunung ngurek tahun jam kapitalo raso tak rarih lah di juluan. Alhamdulillah dek gigih berdoa dikabulkan oleh Allah. Jatuh di tangkai, gugur di tampuk, sananglah anak gadis tadi sehatnya. Ya kan? Karena dia muda, cepat berbalik tubuhnya itu, sehat walafiat. Nyodek mudo sianya baru gadis. Tapi kamam bayi menangisnya Pak. Bab itu ndak tanggung mahanya dah. 5 bulan dirawat sakit kanker payudara yang telah parah. Mahal sekali menangisnya. Ketika menangis itu terdengar suara diskatkan tua di belakang. Adinda, jangan menangis. Ternyata kamu lupa dengan saya adik. Saya tidak lupa dengan kamu. Engkaulah anak yang berbudi mulia kepada anak yatim 16 tahun yang lalu. Memberi makan anak yatim dengan roti bakar dan susu kambing yang hangat. Engkau tidak bayar lagi. Karena engkau telah dibantu oleh Allah pemurah 16 tahun yang lalu kepada anak yatim. Pulanglah dia, tidak membayar lagi. Itu Pak. Itu alun pahalo Pak, di bantuan makin tidak jadi membayar. Lah tiba anak tu di rumah lah 3 hari ke 4 hari baru bah pengana dokter kok. Sabo anak gadis itu tambah rancak. Rambutnya panjang mayang taurai, hidungnya coda suntungga, gigi putih cobintang timur, bibir tipih asam saulek, matonya bulunya samuik baririang, ya kan? Karena hati nak jadi dokter kok kayak nyo lamar karena nyo dek dokter taat, nyo ndak mau pacaran kok sama jo kredit Honda 5 tahun pelok kalan saya nyo, ya kan? Langsung nyo lamar untuk jadi bininya. Nyo lamar anak gadis kodek nyo orang Amerika coba bahasa Inggris nak dapat di den. Kita pindah ke bahasa situjuan. Nak apa? Bala buah kapa di Muaro, sore muatan buah kopi, menumpang pule toko bore. Kapa datang dari Padang, dari Mato asamulonya. Kinilah jatuh dalam mati. Topuk ko indah adik boleh alamai ambo cinta seorang. Itu kan biasa perkumpulan tu kan. Akini bertanya ambo ke ibu-ibu lo, boleh? Ibu-ibu pasien penyakit barek. Baru be di rumah sakit 5 bulan mangkos sehat. Sudah tu kesehatan ibu lah pulih. Ya kan? Nyobaleh di Allah ndak membayar karena ibu pemurah. Sudah tu dokter direktur rumah sakit tu kena hati ke ibu. Dokter tu kan gantengnya lamar ibu jadi bininya. Ibu tulak. You itu. Kalau ditulak tu menulak pongek situju. Cubadaknya selunak. Ikannya lah alun goreng taruh dan salaweh niru tu. Amo makan ke sini salaweh niru goreng talu. Ya Allah ya Tuhan. Banyak orang makan kepongek setuju. Ya kan? Nyo tarimo lamaran newor keli ko dia anak gadis tu. Nyo bale lo jo pantun nyo bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindahan ke bahasa payokom. Kapakete di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai mana bang menembak indak jo peluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Hatiku dalam hatimu bang. Kurang lawe tepak tangan jo kain saruang bo tampuang bang. Sapakan sudah tulah bunyi surga tunggal. Pak Oke. Ketua DPR. Mana barangnya?
Ya kan? Di samping rumahnya ada surau alun siap hanya bangun berdua. Sebab ketika itu tidak ada orang minta bantuan Palestina. Itu. Jadi apa yang ibu keluarkan, yang bapak bayarkan sebagai pinjaman Allah kepada kita, Allah berjanji membayar dengan materi kembali sebelum pahala diberi. Saya yakin bapak yang ikut menyumbang malam ini akan dilipat gandakan rezekinya kembali oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya kan? Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Jadi nan paling di atas ko nan dari Pak Bupati tadi. Ndak, kok kasadonya? Kasadonya 7 juta 300 rupiah. Jadi infak untuk Palestina malam ini terkumpul. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda, pahala yang berlipat ganda. Sedekah membuat hati kita tentram. Orang menerima akan mendoakan kita. Disinilah berkahnya. Awak kalau pemurah buknya doaan dia orang menerima tu pijayolah. Ya kan? Ya Allah, balaslah orang yang pemurah ini. Tapi kalau awak penciki nang ke ditembak patuh je lah orang ko ya Allah. Rezekinya banyak pi penciki ya Allah. Ya kan? Jadi dengan kepemurahan jamaah yang datang malam ini terkumpul dana untuk Palestina 7.350.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak tausiah kita malam kini. Batang gadang lambo panci, dahan jorantiang lambo titi. Karena di sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo dipersilakan memanjek batang. Batang nang gadang lata pagui, dahan jorantiang la dititi. Salamu itu kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki. Talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kapak sekda beserta jajaran, bapak masjid golongan pengurus masjid sanagari situjuh Banda Dalam atau nagari tetangga, jamaah masjid musala nanado di nagari kita nan bakumpul malam kini. Ambo tutui kaji awak ko sabalun itu ambo bertanya kali dia maaf ambo. Ibu-ibu apa ndak ada salah. Nah lalu puyuh ko lambo maafkan. Ya kan? Kerana makan banyak na tadi baitu dapet duduk ni musaji mato takkan tua. Bang ko lalu puyuh ustaz. Puyuh tu bantuannya sena lalu tu nyobu. Nyobu itu. Lalu bila lang pap. Atunya lalu la bali. Lalu lo bila lang siku lai. Pap. Ya kan? Nah. Ni boleh ambo pantun. Si tujuh Banda Dalam basimpang jalan simpang dua. Kalau iman taguh semakin mendalam, insya Allah kita masuk sarugo. Amin. Nak dua pantun sair yang di mana letak jalan kaguguan, dake pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di maca ko pintu ambo ke masuk, sinan lo ambo ke keluar. Karena besok wirid jauh ke diturui ke Australia, lapeh lambo juati nan suci je buko nan janiah. Ambo bakiro lo deh. Tapi sesudah salat Isya. Mudah-mudahan Bapak Sekda, Bapak Kabak Kesra, Bapak Ketua Basnas, Bapak Kapolsek dan jajaran, Bapak Koramil, seluruh kita yang hadir diberi kesehatan yang prima oleh Allah lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.